semua pemberian yang bisa memuaskan manusia diistilahkan dengan rahmat. Maka ini tidak akan turun. Jadi makanannya tidak akan cukup, minumannya tidak akan cukup, ya, pakaiannya tidak akan cukup, pergaulan dan hubungan di antara mereka selalu rusak. Maka itu kehilangan rahmat namanya, ya, kehilangan rahmat. Kemudian yang dimaksud dengan kaum bisa berarti kaum itu sekelompok. Biasanya orang Arab mengatakan kaum kalau sudah 3 orang ke atas, ya. 3 orang ke atas diistilahkan dengan kaum, itu umumnya ya. Maka hadis ini bermakna Abdullah bin Abi Aufa berkata bahwasanya Nabi SAW bersabda, sungguhnya rahmat tidak akan turun kepada kaum. Artinya karunia Allah yang merupakan, ya, pemenuhan segala kebutuhan satu kaum, 3 orang ke atas, tidak akan datang rahmat itu selama di dalam kelompok kaum itu ada orang yang memutus silaturahim. Dan ini menandakan teman-teman sekalian, kalau ada dosa-dosa, ada dosa tertentu, kalau dikerjakan efeknya merata, ya, efeknya merata, terutama dosa-dosa besar. Kalau dosa-dosa besar dilakukan, maka efeknya bisa merata. Misal dalam satu komplek ada 15 rumah, tapi ada 2 rumah pezina. Lebih banyak yang baik. 13 rumah orangnya baik-baik, tapi yang 2 rumah ini pezina. Tiap hari gonta-ganti pasangan. Selama 13 rumah itu tidak meluruskan, tidak mengingatkan, maka kalau terjadi sesuatu di komplek itu semuanya kena. Semuanya kena. Ya, karena mereka tidak amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi tidak boleh sama sekali. Makanya tidak boleh kita diam. Kalau melihat seseorang berbuat salah dan kita sudah faham itu kesalahan atau mungkar dalam agama kita, harus segera diberhentikan. Ya, kata Nabi SAW, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang lihat kemungkaran, dia saksikan, maka dia harus mengganti dengan tangannya, merubah. Tangan artinya powernya dia. Orang tua pada anak, suami pada istri, atasan pada bawahannya, presiden pada masyarakatnya misalnya. Maka dia bisa berhentikan, dia buat peraturan ini tidak boleh. Fa in lam yastati' fa bilisani, kalau dia tidak mampu dengan tangannya, tidak punya power, maka dengan lisannya nasihati. Dan tidak ada sesuatu yang berat, asal kita santun sampaikan, maaf ya Pak, maaf Bu, ada seperti ini, setahu saya ini tidak boleh dalam agama. Misal, fa in lam yastati' fa biqalbi, kalau tidak mampu maka minimal dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman, dan itu selemah-lemah iman. Minimal orang mengatakan, ya Allah berilah hidayah, ya Allah hilangkan, itu minimal sekali. Tapi kalau ini sudah terjadi, walaupun minimal, maka ini sudah cukup untuk membuat azab Allah merata tidak datang. Yang datang hanya kepada pelanggar saja. Tapi kalau kita diamkan, kita ingin sendiri masuk ke dalam surga, nggak mau tahu tentang kita nggak sholat, udahlah biarin aja nanti masuk neraka. Ini bahaya. Karena kita dianggap pelanggar di sini. Melihat orang berbuat salah, perbuatan ahli neraka, tapi dibiarkan. Di dalam sebuah riwayat Bukhari yang lain, Jibril alaihissalam pernah diperintahkan Allah untuk menghancurkan satu negeri. Allahu a'lam negeri itu di mana, tapi yang jelas begitu riwayatnya. Kemudian Jibril berkata alaihissalam, ya Allah, sungguhnya di kampung itu atau di negeri itu ada hambamu fulan, orang saleh, satu orang, saleh dia. Apa kena juga nih? Maka kata Allah SWT, mulai siksa dari dia. Dia dulu mulai kamu siksa, karena dia tidak pernah meluruskan kemungkaran-kemungkaran itu. Jadi hati-hati, ya. Walaupun cuma sekali saja, karena amar ma'ruf nahi mungkar yang wajibnya sekali. Sekali saja kita mengatakan, ya Allah berikan hidayah. Tulus dari hati, kita sudah lepas daripada penyebab hukuman ini. Tapi kalau kita biarkan berbahaya. Nah, tidak boleh sama sekali. Kalau tidak salah pernah saya jelaskan tentang penduduk negeri Ilah. Pernah enggak? Pasti jawabannya belum. Jemaahnya terlalu manja, suka lupa. Sudah pernah belum? Benar nih. Ada satu negeri sekarang masuk di Palestina dan dijajah oleh Israel, diambil oleh Israel, namanya negeri Ilah. Negeri Ilah ini dulu ada memang Bani Israel yang tinggal di sana dari pengikut Musa alaihissalam. Salah satu syarat Nabi Musa alaihissalam tidak boleh mancing hari Sabtu. Sudah belum? Nah itu baru tadi sudah ada ohnya, itu sudah tahu. Akhirnya saya ulangi saja. Akhirnya
Negeri Ila ini karena ada syariat tersebut tidak boleh mancing hari Sabtu. Bukan cuma tidak boleh mancing, dalam syariat Taurat tidak boleh berperang hari Sabtu. Hari Sabtu itu kayak hari raya mereka, seperti kalau kita hari Jumat. Karena Nabi SAW mengatakan Yahudi memilih Sabtu sebagai hari raya mereka, Nasrani hari Ahad, dan aku diberikan petunjuk oleh Allah untuk memilih hari Jumat. Ya. Jadi ini hari dimuliakan, mereka nggak mau berperang, mereka tidak boleh berperang, mereka tidak boleh apa-apa, banyak-banyak kegiatan nggak boleh. Di antaranya mereka nggak boleh mancing hari Sabtu, syariatnya begitu. Dan ini tidak berlaku bagi kita sekarang tentunya. Yang jelas pada saat itu di penduduk negeri Ila ini kebetulan berada di pinggir laut dan kerja mereka semuanya nelayan. Begitu syariat ini turun, maka mereka terpecah menjadi 3 golongan. Golongan pertama, pelanggar. Mereka tidak mancing hari Sabtu, tapi mereka pasang jala malam Sabtu. Dibiarin aja ikan-ikan masuk hari Sabtu, hari Ahad baru diambil. Ini sama saja mau menipu Allah. Enggak boleh tapi tetap dikerjakan. Saya enggak zina kok, tapi dia yang buka diskotik. Dia yang buat tempat berzinan. Saya enggak minum khamr kok, tapi di supermarketnya jual khamr. Sama saja, dia yang mendukung. Ada kelompok kedua, orang-orang beriman ini melarang itu. Enggak boleh, gitu kan. Dilarang oleh mereka. Ini yang amar ma'ruf nahi mungkar. Enggak boleh, ini haram dalam agama. Enggak boleh rekayasa seperti ini. Haram ya haram, enggak usah dicari kiri kanannya, halalnya. Yang ketiga, orang beriman juga, tapi keliru. Mereka bukannya melarang kelompok pertama, mereka malah datang kepada kelompok kedua. Lalu mengatakan, sudahlah, tidak usah diganggu, biarin aja nanti mereka masuk neraka kok itu. Jadi bukannya melarang yang salah, tapi menahan orang yang benar. Jelas nggak ini? Nah, pada saat Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kelompok kedua, mengingatkan kelompok pertama, dan mereka tetap ngotot tidak mau. Enggak, kita nggak mancing kok, cuma masang jala saja. Ya ikannya masuk salah sendiri. Jadi mau nipu, rekayasa keadaan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala kalau mau menghukum satu kaum, Allah makin limpahkan nikmat. Namanya tadarruj. Ya. Ini bahaya. Kalau ada di antara, nah insya Allah di sini tidak ada. Kalau ada seseorang, teman-teman sekalian, melimpah nikmat pada Allah padanya, sehat badannya, hartanya banyak segala macam, tapi dia dalam kemaksiatan, ini bahaya. Berarti tahapan siksa. Karena dengan nikmat yang melimpah itu dia makin lalai. Orang itu akan sangat lalai kalau nikmat lagi banyak sama dia. Kalau kita lagi santai, badan sehat, rekreasi keluar kota, tempatnya dingin, hotelnya bagus, santai, terbuka pintu maksiat biasanya. Kalau lagi sibuk, tertutup pintu maksiat. Makanya nikmatnya Allah itu bertahap diberikan. Tapi kalau orang Allah mau hukum, maka Allah buat dia sibuk, makin banyak. Kaum Lut, kaum Samud, ya, kaum Ad, ya, kaumnya Nabi Saleh, Samud, kaumnya Nabi Hud, Ad, semua ini 3 hari sebelum mereka disiksa oleh Allah, Allah limpahkan segala macam. Badan mereka sehat, mereka tertawa hari itu, segembira, ya, ternak-ternaknya makin bagus, hasil kebunnya bagus 3 hari. Makin mereka lalai, makin mabuk-mabukan, makin buat macam-macam, maka orang seperti ini berhak untuk dihukum. Maka ini hati-hati tentunya ya. Jadi kalau ada orang nikmat melimpah padanya, maka yang termasuk tadarruj ya. Maka penduduk ini diberikan nikmat yang melimpah. Apa nikmatnya? Allah buat ikan-ikan yang tadinya di laut harus orang keluar pasang jala, mereka mengejar atau pergi ke lautan untuk cari ikan yang besar misalnya. Sekarang tidak, kalau hari Sabtu ikannya datang sendiri dan memenuhi semua pinggiran pantai tersebut. Kata ulama tafsir dalam menjelaskan surah Al-A'raf, ini diceritakan Al-A'raf ayat 163 sampai 167 ya. Surah nomor 7 dalam Al-Quran menceritakan masalah penduduk Ila ini. Maka ikan-ikan itu pun datang ke pinggir pantai. Bahkan mereka bisa memilih jenis ikan yang sering kali mereka banggakan dan ada di tengah lautan. Datang bisa dijamah dengan tangan-tangan mereka. Maka makin lalailah mereka. Setelah itu Allah SWT selamatkan kelompok kedua, ya, dikeluarkan dari negeri itu, maka sisa kelompok 1 dan yang jadi masalah ini kelompok 3. Ini yang jadi bahasan kita. Juga kena siksaannya Allah. Sampai Ummu Salamah berkata radhiyallahu anha dalam hadis Bukhari Muslim, ya Rasulullah, anuhliku wa fina salihun? Apakah kami akan dibinasakan oleh Allah sementara ada orang-orang saleh di antara kami? Kata Nabi SAW, ya, idza kathura al-khabath. Ya, benar kalau keburukan sudah merajalela.
Jadi nggak boleh kita biarkan. Ya. Kemungkaran itu, pelanggaran maksiat itu seperti kerusakan yang ada dalam rumah. Kalau rusak sedikit kita biarkan, nanti akan membesar. Ya. Jadi nggak boleh dibiarkan. Bahkan kata Nabi SAW, perumpamaan kalian dengan orang-orang yang berbuat kemungkaran adalah seperti orang-orang yang sedang ada di kapal laut. Kalian ada di atas, orang-orang yang buat mungkar ada di bawah. Setiap kali mereka mau ambil air, mereka harus naik ke atas, lewatin orang-orang soleh ini. Ini tentu contoh dari Nabi SAW ya. Ibaratnya selama kita ada, kita berusaha tampil di lapangan, dilihat, di jalanan, di pasar-pasar. Orang-orang yang berbuat mungkar ini risih sendiri. Mereka malu ya, melihat orang-orang ada orang dekat sama Allah, mereka malu sendiri. Maka kata Nabi SAW, diibaratkan kalian lagi ada di atas kapal, mereka di bawah. Setiap kali mereka mau ambil air harus naik ke atas untuk ambil air. Maka mereka ambil inisiatif. Daripada kita selalu bolak-balik naik atas, bolongin aja kapal nih dari bawah, supaya airnya gampang diambil. Kata Nabi SAW, kalau kalian biarkan mereka membolong kapal itu, kalian akan tenggelam semuanya. Semua kena. Maka harus hati-hati. Ya. Seorang suami harus aktif mengingatkan istrinya. Sholat, puasa. Kalau sudah mulai lalai, coba cari dalil-dalilnya. Karena ilmu agama, wahyu itu bicara dengan hati. Malas sholat malam, bacain. Ini kita baca sama-sama yuk. Dalilnya tentang sholat malam. Nanti malam kita bangun sama-sama yuk. Saling membangunkan. Kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati seorang suami yang terkaget malam hari, kemudian dia membangunkan istrinya untuk sholat sama-sama. Kalau istrinya nolak, dipercikkan air. Percikkan air ya, jangan disiram. Bentuk kasih sayang gitu loh, sedikit saja. Dan semoga Allah merahmati istri yang bangun tengah malam, dia bangunkan suaminya. Kalau suaminya nolak, dipercikkan air. Artinya ada saling menyuruh kepada ma'ruf. Ayo sama-sama yuk. Karena kadang-kadang orang kalau sendiri malas, tapi kalau berdua, bertiga. Kita juga kalau jalan, saya jalan sekarang pakai gamis, pakai kopiah di jalan sendirian, risih sedikit, gak ada orang. Tapi kalau 2 orang, 3 orang, 10 orang, ada komunitas, maka beda ya. Maka akan lebih kuat ya, saling menguatkan. Dan syaitan, kata Nabi SAW, syaitan itu hanya akan mengambil domba yang terlepas dari kelompoknya. Maaf, serigala itu hanya akan mengambil domba yang lepas dari kelompoknya. Jadi walaupun domba itu tidak melawan serigala, tapi serigala takut juga kalau lagi rame-rame dombanya ya. Tapi kalau lagi sendirian, itu bahaya sekali. Sampai dalam Islam dianjurkan kalau safar jangan sendirian, kecuali darurat ya. Sampai kata Nabi SAW, kalau kalian mengetahui apa yang aku ketahui, kalau seseorang safar sendirian, maka kalian tidak akan safar sendirian. Artinya syaitan akan cepat ya, kerumuni dia, buat dia supaya terjerumus dalam kemaksiatan. Karena kapan dia kena maksiat itu, dia pulang ke kampungnya atau negerinya, maka dia agak sulit lagi kembali kepada iman yang pertama ya. Karena itu ibaratnya seperti orang kena becek, kotoran. Kalau kita kena becek, nggak semudah itu, mesti harus dicuci dulu, dikeringkan dulu gitu kan. Seperti itulah, sekali kita berbuat dosa ini, maka akan ada sisa becek itu, kita harus bersihkan dulu, baru kita bisa merasakan khusyuknya ibadah. Kalau ada teman-teman yang masih merasa, kenapa sholat saya enggak khusyuk ya Ustaz, saya masih malas baca Quran, sholat malam saya masih jebol ya, kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak, pasti ada maksiat. Tidak mungkin, pasti ada dosa yang masih dibuka. Muhasabah sendiri, coba cek seharian itu apa saja yang kita kerjakan. Sedikit saja dosa mata kita lihat, telinga kita dengar, sudah cukup untuk membuat sholat malam ketinggalan. Sampai kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, saya pernah ketinggalan sholat berjamaah subuh di masjid sebulan, gara-gara saya pernah berbuat dosa kecil. Memang Allah SWT tidak buat dia bangun ya. Dan salah satu tanda kebaikan dari Allah SWT, dan berarti Allah ridho dengan kita, kalau setiap kesempatan ibadah selalu kita hadir. Sebelum azan kita engah sendiri, oh, sebentar lagi waktu sholat nih. Atau pas lagi sholat azan kita langsung gelisah, segera uduk bagi sholat. Itu tanda kebaikan. Tapi kalau kita masih malas-malesan, itu semua penyebabnya selain waswas syaitan juga adanya dosa ya. Karena dosa itu seperti kendaraannya syaitan. Kalau syaitan sendiri dia nggak mampu. Mudah sekali orang beriman tolak, jangan usah sholat. Enggak, saya mau sholat, selesai. Enggak mungkin syaitan menjelma lalu cekik kita, nggak boleh kamu sholat. Enggak ada, itu nggak mungkin terjadi. Syaitan lemah sekali. Tapi kalau ada fasilitasnya, dosa-dosa yang kita buat, maka itu seperti kendaraan. Seperti kalau prajurit perang itu punya banyak senjata,
Oh orang ini matanya memang suka lihat yang haram, udah ada senjatanya syaitan. Telinganya suka dengar yang haram, jadi dia punya perangkat banyak sehingga dari semua sisi bisa diganggu. Telinga kita nggak dengar, mata kita melihat. Mata kita nggak lihat, tangan kita menjamah. Tangan kita nggak menjamah, kayak kita bisa melangkah. Jadi banyak yang dia lakukan. Makanya iblis mengatakan, aku akan mendatangi mereka ya Allah, maksudnya Adam alaihissalam dan keturunannya dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang, dari atas, semua sisi, gitu kan? Maka ini termasuk ya, yang harus hati-hati. Baik, kita masuk kembali ke bahasan kita tadi. Jadi amar ma'ruf nahi munkar adalah kewajiban setiap muslim semampu dia, tapi jangan tinggalkan yang minimal saja, itu sudah tidak boleh ditinggalkan, yaitu dalam hati, mungkin dalam hati, ya. Karena kalau tidak, kalau azab Allah datang berbahaya, akan merata, ya. Bahkan dalam sebuah riwayat yang lain kata Nabi SAW, siapa yang lihat kemungkaran dia tidak ingatkan, maka orang yang sedang berbuat mungkar akan datang hari kiamat mencekik lehernya sambil mengatakan, ya Allah, orang ini lihat saya buat salah, dia nggak ingatkan, lalu dituntut, diambil pahala dia dikasih orang ini, kan rugi sekali. Makanya Nabi SAW mudahkan buat kita, tidak bisa dengan tangan, dengan lisan, tidak bisa dengan lisan, maka dengan hati. Ini yang kita lakukan, ya. Maka ini maksud daripada hadis ini. Kita lihat di sini kandungan hadis. Yang pertama, rahmat tidak akan turun kepada orang yang memutus silaturahim secara dia pribadi. Jadi kalau ada orang putus silaturahim, ini dia pribadi tidak akan dapat rahmatnya Allah. Artinya semuanya akan serba kurang bagi dia. Kalau ada orang sekitarnya tahu dan tidak meluruskan, tidak mengingatkan, maka juga bisa kena tampiasannya. Ini poin harus digarisbawahi teman-teman sekalian, ya. Hati-hati sekali, jangan sampai terjadi. Walaupun keluarga kita berusaha untuk memutus hubungan dengan kita, kita nggak usah ikut-ikutan. Biarin dia saja, kita enggak. Orang gibah kita, jangan kita gibah dia. Udah biarin dia gibah aja. Kita doakan semoga Allah kasih hidayah. Boleh juga kalau kita mau doakan supaya Allah hukum gitu kan. Tapi yang jelas kita jangan ikut-ikutan. Jangan kebodohan dibalas dengan kebodohan, nggak boleh. Orang bodoh perbuatannya salah, jangan ikut-ikutan. Kita harus cerdas dan pintar, gitu kan. Orang buat jahat kita buat baik, jangan dibalas dengan kejahatan juga. Ya, ada orang suami istri selingkuh pasangannya, dia juga selingkuh, ya dua-duanya dosa. Jangan. Nanti Allah SWT akan buat pasangannya taubat atau Allah akan ganti yang lebih baik. Allah maha adil kok dan maha melihat. Allah tidak pernah tidur. Allah SWT maha hidup, ya, dan terus menerus mengurus makhluknya. Hayyul Qayyum. Dalam ayat kursi dibahasakan itu atau dijelaskan masalah itu. Kemudian yang kedua, memutus hubungan rahim menjadi penyebab kekeringan, terputusnya rezeki dan kebinasaan umat, ya. Artinya bisa merata siksaan itu datang. Maka harusnya kita hati-hati ini, ya. Hati-hati dengan kalimat-kalimat teman-teman, kadang-kadang ini sering terucapkan. Dia marah sama adiknya atau sama kakaknya, mulai sekarang putus hubungan kekeluargaan. Untuk apa bahasa begini? Walaupun kita lagi jengkel, jangan bahasakan itu. Karena kita sudah memutus nantinya tidak ketemu, juga ucapan ini sendiri ada nilai dosanya. Enggak boleh sama sekali. Ini masuk dalam dosa besar. Imam Adz-Dzahabi rahimahullah masukkan dalam kategori dosa besar, memutus silaturahim itu. Enggak boleh. Ya. Dan sebaliknya sudah kita bahas di awal-awal bab kita, bahwasanya silaturahim akan memanjangkan umur dan meluaskan rezeki. Ya. Jadi baik-baik saja. Ini saya mau tanya kembali nih, ada utangnya jemaah sama saya. Sudah buat belum jalur nasab? Hah? Ini kalau anak SD mesti dicambuk. Jangan main-main soal itu, harus buat jalur nasab. Ya. Tanya saja kerabat yang masih hidup. Kalau tidak, mungkin di sini masya Allah ada yang bapak-bapak kita yang sudah sepuh, ibu-ibu yang sepuh. Ingat saja siapa saudara-saudaranya, tulis saja nama-nama mereka, menikah sama siapa, beritahukan kepada anak cucu. Ini loh, kakek ini bersaudara sekian orang ya, ini istrinya, ini anak-anaknya, namanya fulan, 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 fulan. Kalau bisa ketemu bagus pertemuan keluarga, sehingga anak-anak ini tidak putus silaturahim. Kalau kita juga jadi penyebab mereka melanjutkan silaturahim, kita panen pahala lain lagi. Ya, karena orang-orang, siapapun yang menjadi petunjuk bagi kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang melakukan kebaikan itu. Sekali kita tunjukkan orang, di mana Masjid Nurul Bahar, oh di sana, belok kanan, belok kiri, orang sampai tahu, maka selama dia tahu, itu sudah cukup menjadi amal jariah buat kita. Karena dia kalau datang sholat kita dapat pahalanya, walaupun kita sudah meninggal, karena kita menunjukkan orang pada kebaikan. Nah, begitu juga dengan Ar-Rahim ini.
Selanjutnya pasal nomor 32 atau bab nomor 32 masalah dosa orang yang memutus silaturahim. Kalau tadi ancaman rahmat yang hilang dari satu kaum kalau ada di dalam mereka pemutus silaturahim. Hadis nomor 64 kata Imam Bukhari rahimahullah, Abdullah bin Salih mengabarkan kepada kami, ia berkata, Al-Layth mengabarkan kepadaku, ia berkata, Aqil mengabarkan kepadaku dari Ibnu Syihab, akhbarani Muhammad bin Jubair ya, akhbarani Muhammad bin Jubair bin Mut'im, anna Jubair bin Mut'im akhbarahu annahu sami'a Rasulullah SAW yaqul la yadkhulul jannata qati'u rahim. Muhammad bin Jubair bin Mut'im mengabarkan kepadaku bahwasanya Jubair bin Mut'im mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak masuk surga orang yang memutus silaturahim. Kandungan hadis ini, besarnya dosa orang yang memutus silaturahim yang mana ia diancam tidak masuk surga. An-Nawawi rahimahullah dan yang lainnya mengatakan yang dimaksud tidak masuk surga adalah bisa bagi orang yang menghalalkan tindakan memutus hubungan. Bisa juga maksud yang lain adalah dia tidak akan masuk surga bersama golongan pertama yang masuk surga atau sabikun. Hadis ini memberikan gambaran kepada kita bahwasanya memang memutus silaturahim dosa besar. Karena ciri dosa besar adalah adanya ancaman. Ancaman laknat, ya, ancaman murkahnya Allah ya, ancaman siksa kubur, ancaman neraka. Ini berarti menunjukkan kalau dia dosa besar. Perbedaan antara dosa besar sama dosa kecil, kalau dosa besar itu selalu ada ancamannya. Kalau dosa kecil tidak ada ancamannya, tapi larangan saja. Gitu ya. Maka dosa besar harus taubat nasuha, nggak bisa tidak. Dan Imam Nawawi rahimahullah mengatakan taubat nasuha memiliki 3 syarat. Sebagian ulama tambah yang keempat, meninggalkan dosa itu seketika, lagi zina, lagi bohong, lagi putus silaturahim, berhentikan, harus segera diperbaiki. Kemudian yang kedua menyesali, yang ketiga janji sama Allah tidak akan mengulanginya. Yang keempat ulama, ini Imam Nawawi mengatakan ya, yang keempat ditambah oleh sebagian ulama, sibukkan diri dengan amal saleh. Karena kadang-kadang ada orang setelah taubat setahun ulangi lagi dosanya karena dia tidak sibukkan di waktu-waktu yang biasa dia buat dosa itu dengan amal saleh. Jadi cara untuk meninggalkan dosa teman-teman sederhana. Sibukkan diri dengan amal saleh. Dengan sendirinya kita tidak ada waktu untuk dosa. Nah, karena dosa sekali lagi seringkali terjadi di waktu-waktu lagi santai. Betul-betul lagi rileks, lagi santai, ini hati-hati. Makanya kata Nabi SAW, 2 nikmat yang banyak terluputkan dari banyak orang. Waktu yang lowong dan kesehatan. Jadi waktu lowong ini kalau disalahgunakan berbahaya sekali. Akhirnya kita lalai, tidur terus, ya, nonton TV terus misalnya. Nah itu karena banyaknya waktu-waktu yang dianggap waktu santai. Ya. Semoga Allah memaafkan itu yang lalu-lalu. Tapi bagaimana kita berusaha makin hari maka makin baik. Ya. Karena kita harus tahu teman-teman seperti Hasan Basri berkata rahimahullah, hai anak Adam, kamu hanyalah bilangan. Kamu hanyalah bilangan. Hari kesekian, umur sekian tahun, kamu bilangan. Setiap kali kamu membuka matamu di pagi hari masih hidup, maka hilanglah 1 bilanganmu. Jadi jangan sampai kita lalai ini atau salah ya. Orang-orang non-muslim selalu mengatakan ulang tahun dirayakan, oh gembira. Kita bukan ulang tahun ini ya. Hilang tahun itu. Nggak ada. Kita ini setiap detik hilang waktu kita berkurang. Jadi kalau kita punya masa 100 tahun misalnya, atau 60 tahun misalnya, bertambah 1 hari berarti berkurang jatah kita. Kan gitu. Maka ini harus difahami. Jangan sampai kita lalai terus. Dan makin dekat dengan masa pulang, maka harusnya kita makin punya banyak persiapan. Bekal. Menyesal teman-teman nanti. Di akhirat tuh nyesal sekali. Coba saya dulu begini, tapi sudah tidak bisa lagi. Nggak bisa, gitu kan. Kalau ada di antara anda yang hadir di sini, tidak sholat subuh tadi di masjid misalnya bapak-bapak, mungkin dia punya udzur tertidur segala macam, oke lah. Tapi untuk memperbaikinya nggak bisa. Nggak bisa lagi kita bilang, ya Allah kembalikan waktu subuh saya mau sholat berjamaah di masjid. Nggak bisa, jauh usah itu. Ketinggalan 1 rakaat saja masbuk, kita udah nggak bisa bilang sama imam ulangi dong sholatnya dari awal. Nggak bisa. Dan buku amal kita dicatat sampai hari kiamat, hari itu, sholat itu, kehilangan 1 rakaat. Dan rugi luar biasa itu. Penyesalannya nanti di akhirat. Jangan lalaikan itu, teman-teman sekalian.
Dan tujuan majelis ilmu begini itu untuk membuat kita sadar dan akhirnya kita jadikan sebagai pegangan hidup. Saya pernah subhanallah di Kampung Melayu waktu itu ada taklim jam 10 pagi seperti waktu-waktu kita sekarang, tapi itu jam 10 pagi sampai menjelang duhur waktu itu. Selesai taklim, saya buru-buru dengar sudah azan duhur, pengen ke masjid. Khawatir ketinggalan takbiratul ihram pertama karena targetnya bagaimana kejar takbiratul ihram pertama imam nih. Azan kita sudah harus di masjid, usahakan on time. Karena kalau tidak nanti jadi masalah juga ini ya. Dan tidak bisa kita perbaikin lagi. Kata Nabi SAW, siapa yang tidak ketinggalan takbiratul ihram pertama imam 40 hari, maka dia selamat dari sifat kemunafikan. Dan ini kita usahakan teman-teman laki-laki terutama 1 kali seumur hidup paling tidak. 40 hari itu mungkin sekitar 1,5 bulan lah. 1 bulan 10 hari. 5 waktu sholat, imam Allahu Akbar, kita di belakangnya Allahu Akbar. Selamat, tidak akan pernah dusta seumur hidup, tidak akan pernah ingkari janji, tidak akan khianati. Amanah, dijamin hilang darinya sifat kemunafikan. Gitu kan. Maka subhanallah saya coba jadikan target, kejar. Begitu saya keluar ada satu ibu bajunya kotor sekali, gendong bayi gitu. Dia kasih isyarat minta uang. Saya sudah niat mau bantu sebenarnya. Tapi saya juga kepikiran masalah azan. Baik saya bilang, Bu insya Allah habis sholat ya. Begitu saja, niat husnudzon nanti habis sholat ya. Saya bagi sholat, waktu saya pulang ibu itu sudah tidak ada. Saya sampai naik kendaraan saya bolak-balik di tempat itu 3 kali nggak ketemu ibu itu. Sampai sekarang teman-teman sekalian saya terus sesali. Saya sampai muhasabah buat diri saya sendiri. Apa ruginya Khalid? Kau cuma keluarkan uang berapa detik sih kasih ibu itu lalu pergi sholat. Tidak terganggu sholat. Tapi subhanallah syaitan bisa dengan jeli juga mencuri pahala kita di situ. Belum tentu kita temukan orang yang sama. Kalau ada orang lagi minta, jangan tunda, kasih. Siapa tahu kita berapa langkah ke depan terus meninggal. Mungkin itu amal kita yang terakhir. Allahu alam. Syaitan selalu bisikin, sudahlah nanti masih ada di depan. Enggak, ini loh yang lagi dorong gerobak depan mata nih. Ini yang lagi minum di pinggir jalan. Bawa kumpul-kumpul gelas plastik. Kesian. Tidak tahu Allahu alam makan enggak hari itu. Mungkin itu, jadikan itu amal kita terakhir. Oh mungkin siapa tahu kita meninggal setelah itu. Itu yang kita bisa bawa ya. Jadi harus jeli teman-teman sekalian. Kami para ustadz dan para dai hanya bisa bicara begini di masjid. Tidak mungkin kami datangi rumah bapak ibu tiap hari. Ketuk-ketuk, sudah sholat belum? Banyak benar rumah jemaahnya. Habis umurnya untuk itu, nggak mungkin. Makanya teman-teman harus sadar sendiri. Kami sampaikan ini loh kaidahnya, harusnya begini. Dan diamalkan, harus diamalkan. Sekali lagi teman-teman yang lalu sudah berlalu. Tapi sekarang ke depan. Kata para ulama, hari-harimu yang telah berlalu adalah masa lalu. Kalau berbuat baik, bersyukurlah. Kalau ada dosa, bertobatlah. Hari ini milikmu, maksimalkan hari ini. Hari ini tidak boleh telat lagi sholatnya, tidak boleh tidak sedekah, tidak boleh tidak baca Quran. Selalu jaga zikir pagi petang. Sudah, ibadah ke ibadah. Hari esok kau cuma bisa programkan. Karena tidak tahu hidup atau tidak. Harus kita yang mengubah diri kita. Dan saya selalu ingatkan lagi kembali, jangan peduli dengan lisannya orang. Oh, kamu berubah ya, kamu begini ya, ya biarin dia ngomong, gak apa-apa. Mungkin kita yang lebih tahu kok diri kita akan dihisab sama Allah. Menyesal, ingat kata-kata saya ini teman-teman. Ya, menyesal di akhirat kalau ada amal soleh yang anda tidak kerjakan, menyesal. Kalau dosa kita lakukan, kita masih bisa taubat. Taubat Allah bisa maafkan. Tetapi dimaafkan pun dosa itu, tetap jeda yang kita sudah buat dosa. Misalnya ada orang berzina 3 jam, naudzubillah di hotel. Lalu dia taubat. Sebulan kemudian misalnya dia tobat, Allah maafkan, bersih kalau dia memang dia tobat nasuha. Tapi 3 jam itu tercatat di buku amalnya walaupun dosanya dimaafkan, tidak ada amal solehnya. Paham gak? Nah amal soleh ini yang kita butuh untuk meninggikan derajat di surga. Jadi gak ada waktu untuk buat dosa, untuk apa? Dosa itu hanya untuk dipelajari dan dijauhi, bukan dicoba. Ini babi haram, saya mau coba dulu dagingnya, gimana rasanya? Kenapa Allah haramkan? Tidak perlu. Pasti bahaya. Semua yang haram pasti bahaya. Allah larang karena Allah lebih tahu sebagai pencipta. Ya. Sama dengan kalau kita bertamu di rumah orang, tuan rumahnya lebih tahu. Tamu mau nginap, ini kamarnya ya, ini. Mana yang boleh, mana tidak boleh, dia ingatkan tamunya. Itu dia lebih tahu. Kita nggak mungkin tahu semua itu. Orang lebih tahu, gitu kan? Maka Allah SWT lebih tahu mana maslahat dan mudarat. Kalau diharamkan udah nggak usah. Kita pelajari untuk dijauhi. Kalau yang baik-baik, yang halal dipelajari untuk dinikmati, silahkan. Dan lebih banyak, saya sudah selalu ulangi itu. Yang halal lebih banyak, untuk apa cari yang haram? Ya.
Selalu. Yang haram itu cuma sedikit itemnya. Dan itu Allah cuma uji kita. Patuh nggak sih? Mirip kita kalau masuk di perusahaan, kamu kalau kerja sini on time dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fasilitasnya banyak, gaji, bonus, mobil dinas lah, rumah dinas, segala macam. Tapi pasti perusahaan bilang, cuma kalau langgar ada ini loh. Ini bukan untuk dicoba, nggak usah. Karena kalau kita coba kita kena hukumannya. Udah ini aja ada fasilitas yang kita pakai. Gitu loh rasionalnya. Udah jadi orang baik saja. Dan jadi orang baik itu 100%, jangan setengah-setengah. Pakai jilbabnya besar, temannya bilang, oh alim ya. Buka lagi. Langsung tiba-tiba. Dia pakai kopiah, oh alim sekarang ya. Taruh di kantong. Mana kembali model aneh-aneh. Kenapa? Oh iya alhamdulillah saya baru tahu sekarang. Ayo ikut pengajian saya yuk. Gitu. Ajak sekarang orang pada kebaikan. Termasuk kesempurnaan taubat seorang hamba, teman-teman sekalian, adalah bagaimana dia memperbaiki masa lalunya dengan membalik keadaan. Jadi kalau dulu dia sering ditraktir orang masuk diskotik, ya, misal, atau dia ajak teman-temannya pergi berzina, dia traktir. Sekarang dia harus keluarkan sedekah sejumlah itu sebagai penebusnya. Itu jauh lebih sempurna taubatnya. Atau sekarang dia ajak sebanyak mungkin teman-temannya dulu yang sesat, salah, ke masjid misalnya, ke pengajian, itu bagus. Begitulah yang dilakukan oleh Ikrimah radhiyallahu anhu, anaknya Abu Jahal. Dulu dia sebelum masuk Islam, banyak sekali hartanya sama ayahnya Abu Jahal dikeluarkan untuk perangi Islam. Begitu masuk Islam dia sedih, dia baru sadar, oh ternyata ini kebenaran. Maka dia sambil nangis mengatakan, ya Rasulullah, mulai sekarang saya akan keluarkan sedekah sejumlah dulu saya keluarkan untuk lawan Islam. Dikeluarkan semua, sekian banyak untuk agama Allah, supaya nutupin kesalahan itu, supaya Allah ridho dengan dia. Itu yang kita lakukan. Jangan malah kita kendor ini. Imannya nggak boleh seperti kerupuk, diketuk pecah. Nah, harus baja. Syaitannya mau ketuk, tangannya yang sakit. Gitu. Biar dia mau goda bagaimana? Enggak, pokoknya saya nggak mau. Udah. Kita kan sudah tahu mana baik, mana tidak baik. Agama sudah ajarkan. Jadi harus kita betul-betul karena ini balasannya teman-teman tidak tanggung-tanggung, ini surga. Kata Nabi SAW, ala inna sil'atallahi ghal, ala inna sil'atallahi jannah. Ingatlah kata Nabi SAW. Dagangannya Allah, balasannya Allah itu mahal, ya, karena balasan Allah itu surga. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi, tidak ada lagi masa tua, tidak ada capek, tidak ada segala-gala. Sibuk dengan nikmat semuanya. Hanya dengan sedikit capek di dunia beribadah, apalagi ibadah itu punya kenikmatan. Sekali lagi, kalau ada yang masih belum merasa khusyuk dalam sholat, masih malas baca Quran itu karena ada dosa. Coba tepis dosa itu, tutup kerannya. Seminggu, sebulan ke depan perbaikin. Nanti akan ada perubahan. Makin jauh kita dari dosa teman-teman, makin terasa nikmat ibadah itu. Makin nyaman, kalau sujud kayak nggak mau angkat kepala. Kalau doa rasanya nggak mau turunin tangan, enak, asyik, itu akan muncul. Tidak muncul kalau masih ada dosa, nggak mungkin. Mustahil. Kita kalau sudah tidak ada dosa teman-teman, sudah bersih. Cirinya adalah, kata para ulama, rajin sekali ibadah. Luar biasa. Sudah nggak pakai nunggu orang minta, dia sudah kasih. Nggak pakai tunggu azan, dia sudah ada di masjid. Dia udah buru-buru. Tiap hari jadwalnya Al-Quran dari ayat ke ayat. Itu terus dia sibukkan dirinya. Nah, itu orang yang betul-betul mengejar surga. Ya. Jadi harusnya difahami masalah ini. Dan salah satu yang merupakan penyebab orang tidak masuk surga, memutus silaturahim. Dia datang, nasihatin, luruskan, berbagi. Jadi kalau ada di antara keluarga kita, teman kita, tetangga kita masih belum mengenal agama, justru itu, ya, menjadi atau kita jadikan sebagai amal jariah kita. Jangan musuhi mereka, ya. Jangan musuhi orang yang masih belum faham. Justru kita jadikan mereka ini target saya. Bagaimana dia jadi baik, maka jadi amal jariah saya. Nah itu yang benar. Sehingga kita selalu rangkul dia. Kita lebih lembut, lebih ramah. Ini enggak. Begitu lihat temannya, tetangganya, penampilannya aneh-aneh, masih gaul, dilihat dari kepala sampai kaki. Ahli neraka. Ya boleh. Dia masih belum berubah, belum segala. Assalamualaikum, salam, baik, apa kabar? Tanya kabarnya, tanya, duduk, ngobrol, santun, baik. Mungkin kita punya makanan, makan yuk, ngobrol. Jadi dia merasa nyaman. Jangan sampai orang dikenang yang pakai jilbab besar, yang pakai kopiah, pasti mukanya sangar. Senyumnya hanya sesama dia saja. Ya, tidak mau ucapin salam. Selalu gitu, enggak. Justru kita ini teman-teman yang sudah ada ke pengajian harus lebih ramah, lebih senyum, lebih dermawan, lebih bakti sama orang tua. Harus lebih, karena sudah faham. Jangan malah berubah ini.
Syaitan kadang-kadang membisikkan pada orang-orang beriman untuk memusuhi ahli maksiat. Jangan dimusuhi dulu. Kecuali dasarnya kita sudah nasihatin, kita sudah luruskan dan kerusakannya merajalela, nah baru kita ya amar ma'ruf nahi munkar di sini lebih tegas lagi, laporkan atau apa saja. Tapi kalau masih belum, orang awam, ya, selalu teman-teman lagi Allah lagi misalnya buat kita punya kebutuhan di mall, masuk banyak kemungkaran, ya Allah berikan hidayah, ya Allah begini. Ya, kita doakan. Siapa tahu subhanallah doa kita diijabah. Ada di antara mereka 10% saja jadi baik. Bagus. Mampir ke mall bawa buku-buku kecil, banyak buku kecil ada di depan tuh, banyak buku kecil, cari tentang sholat. Mampir lagi sholat di musola, taruh di situ. 10.000 rupiah, 20.000 rupiah. Siapa tahu? Siapa tahu dari 100 orang dalam seminggu orang mampir sholat ada 2-3 orang. Oh ternyata sholat saya salah ya. Dia pelajari. Kita tidak tahu, kita lagi tidur di rumah, lagi makan, dapat pahala dia. Apa ruginya itu 10.000 rupiah, 20.000 rupiah beli buku. Hanya harga gorengan saja. Kasih. Mampir ke rumah keluarga, ke tetangga. Saya pernah lakukan bahkan lagi mampir beli buah-buahan pas di pinggir jalan. Habis beli, saya kasih buku ya. Oh ya terima kasih. Karena orang kasih hadiah mau saja gitu kan. Tapi subhanallah kita berharap, siapa tahu kita tiba juga pesan, dibaca ya. Mungkin kalau sudah selesai dibaca mungkin bisa dikasih orang lain. Nah, apalagi buku-buku kecil orang tidak jenuh bacanya ya. Itu contoh saja. Jadi banyak cara lah, banyak cara. Saya pernah punya pengalaman teman-teman di Saudi. Waktu itu saya lagi umrah. Entah saya pernah ceritakan atau tidak, tapi ini cuma menceritakan pengalaman saja, berbagi. Waktu itu kebetulan saya sering membaca buku salah satu ulama Mekah, namanya Syekh Muhammad Jamil Zainu. Saya tidak tahu beliau masih hidup atau tidak sekarang. Kebetulan saya ketemu ini berapa belas tahun yang lalu, jenggotnya sudah putih semua, sudah tua beliau. Punya karya tulis waktu itu 38 judul kurang lebih. Bukunya itu unik, karena setiap saya temukan semua buku beliau, ya, tapi dalam bahasa Arab ya, sekarang juga sudah banyak diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Itu di bagian depannya tertulis, setiap muslim punya hak mencetaknya. Begitu tulisannya, setiap muslim punya hak mencetak. Dan bagi orang yang mau membagikan cuma-cuma silakan hubungi penulis, ada nomor teleponnya di bawah. Saya belum pernah temukan buku begitu. Pasti hak cipta. Ya, yang melanggar akan dipenjara begini dan begitu. Ini malah mau amal gitu. Saya kasih tahu nomor telepon beliau, saya telepon. Ada teman saya kebetulan di Mekah saya kenal. Kemudian saya jalan sama dia sampai dapat alamatnya. Ya, saya telepon, Syekh saya Khalid Basalamah dari Indonesia gini, sering baca buku antum, mau ketemu bisa? Oh ya silakan. Ya udah ketemu. Begitu ketemu saya, langsung dipeluk sama dia. Terus yang paling pertama jenggot saya dipegang sama dia. Kenapa jenggotmu pendek sekali? Dia nggak tahu kalau di Indonesia cuma 2-3. Saya bilang alhamdulillah Syekh, sudah begini ya Allah kasih. Itu udah ngobrol. Akhirnya beberapa buku beliau kita diskusikan. Karena kan beliau nulis tinggal di Mekah ya. Kita kan yang kadang-kadang hadapi lapangan, Syekh di lapangan itu seperti ini loh, seperti ini loh. Nanti beliau buat catatan gitu kan untuk memperbaiki beberapa poin, maksudnya memberikan tambahan-tambahan masukan. Nah uniknya setelah diskusi cukup lama sama beliau, ada gudangnya di belakang rumah. Dia bilang, Khalid kalau kamu mau pulang ambil buku-buku itu. Banyak dus-dus 38 judul. Tapi satu dus itu beratnya sudah 30-40 kilo. Kita kan pesawat paling 30 kilo maksimal. Saya nggak bisa bawa semua ini Syekh gitu. Baik saya ambil aja satu dus, saya campur-campur beberapa judul. Masing-masing judul saya ambil 10 atau 20, adalah mungkin 40 kilo. Taruh di mobil teman saya ini, kembali. Waktu itu saya tinggal di Jeddah, sempat balik ke Jeddah. Ada satu masjid dekat rumah sepupu saya waktu itu di Jeddah. Saya sering sholat 5 waktu di situ. Tiba-tiba muncul di benak saya saja. Buku-buku ini tidak mungkin saya bawa semua di Indonesia. Dan ini ini masjid besar, banyak anak-anak muda di situ, sering saya ngobrol sama mereka. Rupanya masih ya awal-awal lah, mereka semangat sekali untuk belajar, 17 tahun, 18 tahun, 20 tahun. Maka saya kasih buku itu, saya bawa 3, setiap judul 3, karena ada 10-an saya ingin bawa juga ke Indonesia sebagiannya. Saya bawa ke situ masjid, terus saya bilang sama teman-teman anak muda itu, ini taruh di masjid ya, siapa tahu ada yang mau baca. Saya cuma bilang begitu saja, ini siapa tahu ada yang mau baca, antum juga kalau mau baca silahkan. Ya. Terus saya bilang, kalau seandainya kalian mau tambahan, ini namanya Syekh Muhammad Jamil Zainu, ada nomor teleponnya di buku. Datangi aja, apalagi Jeddah ke Mekah dekat sekali. Subhanallah, ada satu orang dari 5-6 orang yang lagi duduk sama saya bilang, Khalid, kami saja tinggal di Jeddah nggak pernah terfikir ide ini. Padahal orang ini dekat sekali. Tinggal datang ke Mekah, bolak-balik ambil gratis bagiin ke orang. Tapi subhanallah, Allah berikan taufik siapa yang dia mau gitu kan. Saya bilang yang penting antum sudah tahu sekarang. Saya pun hanya ambil pelajaran, iya ya, kenapa tidak diperbanyak cara-cara seperti ini. Kadang-kadang subhanallah depan mata kita banyak kesempatan amal baik.
Cuma kitanya tidak memaksimalkan itu. Ya. Sayang sekali. Selanjutnya hadis nomor 65. Imam Bukhari berkata rahimahullah, Hajjaj bin Minhal mengabarkan kepada kami, ia berkata, Syu'bah mengabarkan kepada kami, ia berkata, akhbarani Muhammad ibn Abdul Jabbar qal sami'tu Muhammad ibn Ka'ab annahu sami'a Aba Hurairah yuhaddithu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qal inna ar-rahima shajnatun min ar-rahman taqulu ya rabbi inni zulimtu ya rabbi inni quti'tu atau quti'tu ya rabbi inni ya rabbi dalam kurung fayujibuha ala tardawna an aqta'a man qata'aki wa asila man wasalaki. Muhammad bin Abdul Jabbar mengabarkan kepadaku, ia berkata, aku mendengarkan Muhammad bin Ka'ab bahwa ia mendengarkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahim adalah akar dari Allah yang Maha Rahman. Ya, dari akar katanya Ar-Rahman. Dan ia berkata, si rahim berkata, wahai Rabbku, wahai penciptaku, sungguhnya aku dizalimi. Wahai Rabbku, sungguhnya aku diputus. Wahai Rabbku, sesungguhnya aku. Wahai Rabbku, artinya rahim banyak berkeluh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah pun berfirman kepadanya, apakah engkau mau aku putus orang yang memutusmu dan aku sambung orang yang menyambungmu? Hadis ini tentu sanadnya hasan, dan ada riwayat yang lain dengan lafaz dari Imam Bukhari juga, di bawah di footnote ya nomor 65, innar rahima sajnatu minar rahman faqala Allah man wasalaka wasaltuhu wa man qata'at wa man qata'an, ini qata'aka mestinya ya, ini nunnya diganti kaf ya, wa man qata'aka wa man qata'an qata'ahu Allah, ya itu betul. Rahim adalah akar dari Allah yang Maha Rahman. Maka Allah berfirman, barang siapa yang menyambungmu, ia akan aku sambung, dan siapa yang memutusmu, ia akan aku putus. Ya. Hadis ini juga dikuatkan dengan hadis Abdullah bin Amr bin As yang berlalu dengan nomor 54. Jadi mirip dengan hadis ini. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita, kandungannya adalah kalau Allah subhanahu wa ta'ala memperhatikan rahim ini dan menciptakan rahim dan menisbatkan pada namanya, makanya dikatakan Ar-Rahman Ar-Rahim. Karena pentingnya, dan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita manusia sebagai makhluk sosial. Kita nggak mungkin hidup sendiri, jangan eksklusif. Memang begitu Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan kita. Apalagi di kota-kota besar kayak Jakarta, kota metropolitan, kadang-kadang tetangga tidak tahu tetangganya ya, apakah masih hidup, sudah meninggal, kerabatnya, dia tidak mau tahu, pokoknya dia sendiri. Maka ini berbahaya sekali. Ingat teman-teman, kalau kita biasa jenguk orang sakit, kita kalau sakit akan dijenguk orang. Kita kalau bantu orang pada saat susah, kita akan dibantu nanti. Kalau kita ada orang meninggal, kita datang mengantarnya, kita juga akan diantar pada saat meninggal. Tapi kalau kita eksklusif sendiri, tidak ada yang kenal, maka mungkin juga tidak ada orang yang mau tahu siapa kita. Gitu. Kita makhluk sosial, sering sosialisasi dengan orang, tegur, sapa, salam. Bahkan Nabi SAW mengatakan orang yang terbaik adalah orang yang memulai salam. Ya, jadi tegur, sapa. Juga dalam hadis yang lain, kalau dua orang muslim sedang jalan, lalu terpisah dengan batu atau pohon, maka semestinya yang pada saat bertemu mereka memulai salam. Mereka memulai salam. Jadi tegur sapa perlu, berkenalan sama orang perlu, sosialisasi dalam kehidupan. Jadi jangan eksklusif, karena orang yang eksklusif ini paling dominan memutus rahimnya. Ya, apalagi kalau dia merasa dirinya sudah sukses, sudah berpendidikan. Justru semestinya kita seperti padi, makin berisi makin menunduk, gitu kan? Makin tinggi titelnya, makin banyak hartanya, makin luas, makin baik, makin banyak membantu kerabat-kerabatnya gitu. Allah subhanahu wa ta'ala berarti mudahkan, amanahkan harta di tangan dia untuk dia bantu kerabatnya. Bantu siapa yang susah di antara mereka. Jangan dipersulit. Ya. Maka ini perlu digarisbawahi, dan ini masuk dalam hadis ini. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala akan melanjutkan hubungan dengan orang-orang yang melanjutkan hubungan silaturahim. Artinya Allah akan penuhi kebutuhannya, dan Allah akan memutus hubungan dengan orang yang memutus silaturahim. Ya, atau memutus hubungan rahimnya. Artinya Allah akan batasi dan tidak memberikan kepada dia karunia-karunianya. Selanjutnya adalah hadis nomor 66, masih di pasal yang sama atau bab yang sama, bab 32, hukuman bagi orang yang memutus silaturahim. Kata Imam Bukhari rahimahullah, Adam bin Abi Iyash mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ibnu Abi Dhi'b
mengabarkan kepada kami, ia berkata, haddatsana Sa'id bin Sam'an qala sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu anhu yata'awwadhu min imaratis sabyan was-sufaha. Faqala Sa'id bin Sam'an fa akhbarani Ibnu Hasan al-Juhani annahu qala li Abi Hurairah ma ayatu dhalik qala an tuqta'al arham wa yuta'al mughwi wa yu'sal marshid. Sa'id bin Sam'an mengabarkan kepada kami, ia berkata, aku mendengarkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu berlindung dari berkuasanya anak-anak kecil dan orang-orang bodoh. Sa'id bin Sam'an berkata, Ibnu Hasan al-Juhani lalu memberitahukan bahwa ia berkata kepada Abu Hurairah, apa tanda-tandanya? Ia menjawab, silaturahim diputus dan orang yang mengajak kepada kesesatan dituruti serta mengajak kepada kebenaran ditentang. Hadis ini tentunya memiliki beberapa hukum atau hal yang perlu kita jelaskan. Yang pertama, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berlindung kepada Allah, artinya dia menyebutkan ini sebagai doanya. Ya Allah, selamatkanlah aku dari kepemimpinan anak-anak kecil dan orang-orang yang bodoh. Untuk di sini teman-teman sekalian, yang dimaksud dengan kepemimpinan orang anak-anak kecil, artinya mereka masih belum layak jadi pemimpin. Ini biasanya kalau sistem kerajaan, maka si anak akan menggantikan ayah walaupun dia masih kecil. Dan dimaksud juga masih kecil di sini adalah sebagian ulama khilaf di antara mereka. Ada yang mengatakan ini belum masuk sinnut tamyiz, belum sampai 7 tahun atau 10 tahun. Lalu sudah jadi pemimpin karena dia memegang, dia mahkota, ya, dia jadi putra mahkota sehingga harusnya menggantikan ayahnya. Atau ada juga yang mengatakan yang dimaksud dengan anak-anak adalah belum sampai balik, ya, sudah jadi pemimpin. Ada juga yang mengatakan yang dimaksud adalah belum bisa memimpin, maka masih dianggap anak, ya, anak-anak. Tapi yang jelas yang benar adalah anak kecil, apa adanya. Dan yang paling tepat adalah balik. Kalau sudah balik dianggap dia sudah mulai meranjak dewasa, ya. Dan balik ini itu tergantung lokasi, ya. Kalau kita di Asia Tenggara umumnya 14 sampai 15 tahun lah baliknya, ya. Itu sudah dianggap berarti dia sudah layak, ya, sudah bisa, asal orang tuanya pun mendidiknya dengan baik. Makanya Usama bin Zaid radhiyallahu anhu itu menjadi pemimpin perang di umur 17 tahun. Sementara di pasukannya banyak sekali, ya, orang-orang sahabat-sahabat yang senior. Mereka sempat meragukan kepemimpinannya, akhirnya Allah SWT tunjukkan memang menang dalam peperangan, ya, karena memang dia terampil dalam bidangnya. Sementara sufaha adalah orang jamak daripada safih. Jadi bahasa Arabnya bodoh itu ada dua kurang lebih yang sering dipakai, ada jahal, ada safih. Kalau jahal ini bodoh tapi masih ada pintarnya, ya, seperti itulah, ya, kurang lebih. Kalau safih bodohnya luar biasa, nggak ada pintarnya sedikit pun. Kita ngomong apapun nggak faham-faham gitu, ya. Ada orang begitu, subhanallah, dijelasin berulang-ulang tidak jelas-jelas. Sering diingatkan iya, langgar lagi. Ini orang Arab biasa bilang safih. Itu di atasnya bodoh, di atasnya jahal. Abu Jahal itu dia dikirakan berikan julukan jahal karena kebodohannya menolak wahyu, gitu kan. Tapi dia seorang saudagar, dia seorang pemimpin Mekah, jadi ada kepintarannya, makanya dipanggil jahal. Tapi kalau safih ini betul-betul luar biasa, ya. Ini bodoh super, ya. Kalau ada bodoh yang super, ya ini. Nah, ini pemimpin yang safih, Nabi SAW berikan cirinya. Dalam sebuah hadis beliau mengatakan akan datang sepeninggalku nanti pemimpin yang sufaha. Ini bodoh sekali. Apa cirinya? Kok bisa Nabi bilang sufaha? Apa yang dimaksud? Nabi sebutkan ciri. Mereka adalah para pemimpin yang tidak pernah mengambil sunnahku dan tidak pernah mengambil petunjuk dariku. Ini yang dikategorikan safih, pemimpin dalam Islam. Jadi bisa saja dia pintar di satu bidang, mungkin politiknya atau ekonominya, tapi dia tidak pernah tahu agama. Sholat gak bisa, baca Quran gak bisa, apalah segala macam, ini agama jauh. Makanya disilakan dengan pemimpin safih. Dan memang Abu Hurairah berlindung dari keadaan ini, karena nanti dia keluarkan instruksi yang salah, bentrok sama masyarakatnya, akhirnya masyarakatnya jadi berontak, kan jadi masalah, mudaratnya besar. Makanya Umar bin Khattab mengatakan radhiyallahu anhu pada para teman-temannya, siapa di antara kalian atau apa yang kalian harapkan kalau Allah kabulkan doa kalian? Ada yang bilang saya berharap Allah berikan harta yang banyak, lalu saya bisa berinfak di jalan Allah. Ada yang bilang saya berharap
ya bisa menjadi seorang mujahid, mati syahid, ada yang bilang begini, begitu, macam-macam. Maka setelah selesai, kata Umar, kalau saya berharap kalau ada doa saya satu mustajab, saya akan minta Allah karuniai pemimpin muslim yang baik dan adil. Karena dengan baiknya dia maka baik seluruh masyarakatnya. Kapan dia tidak baik maka akan tidak baik semuanya. Karena satu instruksi saja, satu tanda tangan saja sudah cukup untuk mengubah banyak hal. Bisa baik atau bisa buruk. Masyarakat ada yang terima atau tidak terima bukan urusan dia, akan bisa bahaya. Gitu kan. Makanya Nabi SAW mengatakan, yang dimaksud dengan sufaha yang tidak pernah mengambil contoh dariku, tidak pernah mengikuti sunnahku. Ya, kalau pemimpin yang baik itu selalu mengatakan, pemimpin kita Rasulullah SAW telah bersabda begini dan begitu. Memang dia jadikan agama sebagai patokannya. Maka itu adalah ciri pemimpin yang baik. Itu poin yang kita ambil. Kemudian di sini seseorang tabi'in yang bernama Ibnu Hasan al-Juhani rahimahullah menanyakan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, apa tanda-tandanya itu? Dari mana kami bisa tahu kalau pemimpin itu bodoh? Ya. Maka beliau sebutkan 3 di sini cirinya. Yang pertama, antuqta'al arham, terputusnya silaturahim. Maknanya kalau dia jadi pemimpin, dia sibuk sehingga dia tidak peduli lagi dengan kaum kerabatnya. Juga dia tidak menyuruh masyarakatnya untuk melanjutkan silaturahim satu sama yang lain. Ini harus disosialisasikan. Ya. Kemudian yang kedua, ini saksi bahasan kita. Yang kedua, wa yuta al-mugwi. Dan orang-orang yang mengajak pada kesesatan dituruti. Serta, ya di sini maksudnya orang mengajak kesesatan. Jadi kalau ada orang yang mengajak, seperti sekarang orang ada yang minta supaya pernikahan sama jenis disahkan, ya, apalah pemimpin-pemimpin yang aneh-aneh, melanggar agama semua. Maka ini kalau diikuti berarti masuk dalam contoh safih, ya. Jadi nggak boleh, ya, melanggar agama tidak boleh. Ya, itu orang di Indonesia, apalagi di Indonesia ini negara yang memang dibangun di asas agama, Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa yang pertama. Semua orang yang meyakini Tuhan Allah SWT yang Maha Esa itu dilindungi. Itu adalah kaum muslimin. Ya. Maka keyakinannya harus dilindungi, tidak boleh sama sekali dirusak. Gitu. Kemudian yang ketiga, wa yu'sa al-mursyid, dan kebenaran akan ditentang. Nah, kalau ada orang menyampaikan kebenaran ditentang, maka ini berarti ciri daripada kepemimpinan yang Abu Hurairah berlindung darinya. Tapi saksi bahasan kita adalah masalah memutus silaturahim. Jadi ini juga pelajaran penting teman-teman sekalian. Kalau kita sudah diberikan oleh Allah SWT jabatan, ya, apalah rumah yang bagus, segala macam harta yang luas, banyak, maka ingat keluarga dan kerabat. Ingat itu. Saya masih mau nagih nanti Kamis depan, ya, jalur nasab. Kata beliau, kandungan hadis adalah berisi larangan memutus silaturahim atau hubungan rahim, mentaati orang yang menyesatkan dan mendurhakai orang yang lurus. Ya, sebagaimana sudah kita jelaskan tadi. Baik, selanjutnya pasal 33 atau bab 33 ya. Hukuman orang yang memutus silaturahim di dunia. Jadi masih mirip dengan tadi hukuman juga, tapi ini entah kenapa diberikan pasal khusus. Imam Bukhari rahimahullah berkata, Adam mengabarkan kepada kami, ia berkata, Syu'bah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Haddathana Uyainah bin Abdurrahman qal sami'tu abi yuhaddithu an Abi Bakrah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min dhanbin ahra an yu'ajjala Allahu li sahibihi al-'uqubata fid dunya ma'a ma yuddakharu lahu fil akhirati min qati'atir rahimi wal bagi. Uyainah bin Abdurrahman mengabarkan kepada kami, ia berkata, aku mendengar ayahku bercerita dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Abu Bakrah sahabat Nabi, ya. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada dosa yang lebih pantas disegerakan balasannya oleh Allah terhadap pelakunya di dunia. Berikut lagi azab baginya disimpankan untuknya di akhirat kelak daripada perbuatan memutus silaturahim dan melampaui batas. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang adanya hukuman yang datang di dunia, ada juga berarti hukuman yang datang di akhirat. Jadi ada orang-orang subhanallah yang Allah SWT tunda hukumannya. Kalau memang dia dikasih kesempatan taubat dia nggak mau, maka Allah pun akan hukum di akhirat.
Ada juga orang yang Allah SWT tunda hukumannya di dunia demi memberikan kesempatan dia taubat, peringatan demi peringatan datang. Dia sakit, ya, diingatkan oleh orang, ya, gagal usahanya supaya dia muhasabah. Tapi ada dosa teman-teman, dua ini ada tiga dosa sebenarnya. Yang satu sudah kita bahas pada awal-awal bahasan kitab kita, yaitu masalah durhaka sama orang tua. Kemudian ada dua di sini, yang lain tambahannya memutus silaturahim dan juga melampaui batas. Ya. Ini langsung Allah hukum. Langsung Allah hukum. Kalau durhaka sama orang tua sudah kita pernah jelaskan, apapun sifatnya berkata tidak mau patuhi, tidak mau memberi, tidak mau melanjutkan atau menziarahi dan seterusnya. Ini masuk dalam segerahnya azabnya di dunia. Kalau silaturahim sudah kita jelaskan, makanya saya ingatkan kembali, jalur nasab dijaga, telusuri mereka, hubungi, telepon, ya. Subhanallah, saya kemarin diundang di Kuala Lumpur beberapa waktu lalu, 2 minggu yang lalu. Pada saat saya di sana, ada satu orang datang ke saya, orang dari Yaman. Dia warga negara Yaman, ngajar di Universitas Islam di Kuala Lumpur. Dia dekatin saya habis ceramah, terus dia ngomong bahasa Arab. Dia mengatakan, Ustaz Khalid, ada satu bahasa lama yang saya kenal. Dia bilang gitu, namanya Jamal. Kenal nggak? Saya bilang saya nggak kenal, gitu kan. Terus dia bilang, tapi dia bilang kenal, baik. Baik, saya bilang kalau begitu minta tolong saja, ini nomor handphone saya, dikasih ke dia. Insya Allah nanti. Dia bilang, iya, saya tidak mau apa-apa kecuali pahala silaturahim antum nanti. Dia ngomong gitu. Baik, insya Allah Allah kasih. Subhanallah, baru mungkin 5-10 menit saya kembali ke penginapan, ke kamar hotel. Terus saya buka handphone, tiba-tiba ada orang yang sudah WA saya. Ternyata si di atas nama Jamal Basalama ini. Dia sudah warga negara Turki. Dulunya orang Indonesia, tinggal di Indonesia. Terus saya ngomong sama dia, saya telepon via WA. Dia bahasa Arab, rupanya dia pernah jadi da'i di Jeddah. Bersama sama orang Yaman dosen ini gitu. Dan orang Yaman ini puji-puji dia. Ini orang sampai banyak menghafal isi Injil. Dia orangnya ya, kristolog gitu. Sering debat dan banyak pendeta masuk Islam di tangan dia. Oh Masya Allah, ini saya pikir ini perlu kita dapat ilmu dari dia gitu kan. Setelah saya ngobrol, ternyata dia selain bahasa Arab memang orang Indonesia. Cuma dia sudah sekian mungkin 30 tahun, 40 tahun lalu pindah ke Turki, dapat warga negara sana, nikah sama orang sana. Punya keturunan juga di sana. Tahu teman-teman sekalian, setelah saya telusuri ternyata ayahnya dia namanya Jamal bin Umar. Umar ini adalah saudara kakek saya. Saudara kakek saya. Dia bilang, ayah saya itu punya saudara namanya Abdullah. Abdullah ini adalah kakek saya Khalid Zaid Abdullah. Jadi ini masih kena paman saya langsung, subhanallah, warga negara Turki. Ini kalau tidak ada yang tahu gimana ini? Sudah tinggal di sana dia. Allah SWT mudahkan datang orang ini kasih. Dan dia saking gembiranya, sampai dia beritakan kepada saudara-saudaranya. Saya juga langsung hubungin ayah saya. Ya, saya panggil Abah, saya bilang, Abah kenal gak? Ada namanya Jamal gini. Oh iya itu masih sepupu gini-gini. Alhamdulillah ya terlanjut silaturahim itu. Karena kalau tidak Turki jauh sekali. Ya. Kalau cuma Surabaya, kalau cuma mungkin bisa datang, tapi ini jauh. Dan dia sudah punya anak 3, sudah warga negara Turki di sana. Kita nggak tahu nanti kan. Kalau anak-anaknya sudah menikah, punya cucu, dan sudah tua rupanya. Dia sempat kirim fotonya, saya minta fotonya, dia kirim fotonya. Saya kirim ke ayah saya, ini orangnya. Nah, maka ayah saya masih ingat, mengatakan iya, ini pernah ketemu di Surabaya dulu, waktu ayah saya masih muda gitu. Tapi itu, subhanallah, rahim itu perlu kita telusuri. Dan cukup insya Allah dengan kita niat baik, kita telepon, kita beritakan, saling bertukar informasi itu bagus. Apalagi kalau sudah ketemu terus kita buat grup di WA, grup keluarga, ya, orang bisa melanjutkan silaturahim itu sangat bagus. Kemudian yang kedua dari hadis ini ya, tentu ada 3 yang langsung datang azabnya, durhaka sama orang tua, mutus silaturahim, dan yang ketiga adalah bagi. Ini hati-hati teman-teman, melampaui batas. Apa itu Ustaz melampaui batas? Jadi misalnya ada orang berbuat zina, dia dosa dengan zinanya. Tapi ada orang tidak, dia zina, kemudian dia buka tempat zina. Ini namanya melampaui batas, karena dia bahkan menyebarkan kesalahan dia itu. Atau masuk dalamnya adalah semua orang yang berbangga-bangga dengan maksiat, itu namanya bagi. Jadi dia sudah buat zina, Allah tutupin dia, semalam suntuk tidak ada yang tahu, Allah tutupin dia supaya dia bertobat. Enggak, besok dia malah sebarin di kantornya. Oh semalam itu saya begini dan begitu diceritain, sehingga teman-temannya termotivasi untuk berzina juga. Nah, ini bahaya sekali. Ini namanya bagi. Enggak boleh teman-teman. Kalau kita buat dosa, naudzubillah, antara kita sama Allah, jangan malah dipamer-pamer, jangan bangga. Bangga itu jadi bagi nanti.
itu segera hukumannya Allah datang. Bahaya sekali. Ya. Jadi kalau ada di antara kita beda dengan Katolik ya. Kalau Katolik itu ada namanya pengakuan dosa. Kita nggak ada dalam Islam itu. Nggak perlu teman-teman datang ke seorang ustadz atau kiai, saya dulu pernah buat dosa begini dan begitu, nggak perlu. Saya buat dosa, Allah masih terima tobat saya nggak? Tobat, baik. Caranya gimana? Begini, selesai. Nggak usah rincikan, saya pernah zina umur 17 tahun, umur 18 tahun saya mabuk, saya pernah membunuh begini. Kalau tidak ada yang tahu sudah antara kita sama Allah. Bahkan saya pernah jelaskan dalam manajemen rumah tangga Islami, tidak layak kita sebagai suami, kalau laki-laki sini atau ibu-ibu sebagai perempuan, nanya pasangannya, kamu pernah berzina nggak? Nggak usah tanya. Bukan tugas kita itu. Nggak usah. Untuk apa? Nggak usah. Ini saya tahu, ini loh istri saya sekarang, ini suami saya sekarang. Selesai. Yang saya tahu dia orang baik. Udah. Masa lalunya orang tidak perlu kita korek-korek. Bukan tugas kita itu. Gitu kan? Bahkan ada orang, kata sebagian ulama, dia bisa berdosa kalau dia mengatakan, kau jangan sentuh saya, ya, atau jangan bersentuhan kecuali kau harus mengaku dulu. Nggak boleh. Dalam Islam tidak boleh. Sebaliknya kita disuruh satr. Satr namanya menutupi. Kata Nabi SAW, man satara musliman fid dunya satarahu Allahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutup aib seorang muslim dunia, Allah akan tutup aibnya pada hari kiamat. Jadi bukan kita korek-korek teman-teman sekalian. Udah, ini pasangan saya sekarang, ya sudah, ini yang saya tahu. Ya, itu yang kita lakukan gitu ya. Dan tidak usah berumah tangga dengan penuh kecurigaan. Tidak usah. Jalan saja dengan niat kita yang baik. Allah SWT akan jaga pasangan kita dengan izin Allah SWT. Karena kalau kita mau sibuk itu habis waktu kita 24 jam. Ya. Sibuk mengambil tugasnya malaikat. Nah, jadi enggak usah. Sudah ada malaikat kiri kanan. Dia ngontrol 24 jam. Untuk apa kita repot-repot? Kalau kelihatan depan mata salah, luruskan. Kalau benar, dukung. Kan gitu. Tapi enggak usah kita sibukkan diri dengan itu. Nah, jadi ibu-ibu mulai sekarang tidak boleh periksa HP-nya suami. Nah, enggak ada lagi. Enggak perlu. Biarin handphonenya ditaruh di dekat ranjang, biarin, tidak usah periksa. Dia hubungi siapa nih, dia gini. Ya, ada orang begitu, sibuk. Suaminya masuk kamar mandi, dia sibuk, bukannya siapin sarapan. Periksa handphone, cek ini, cek itu. Kalau malaikatnya bisa ngomong, dimarahin tuh. Nah, sudah tugasnya dia itu catat. Yang baik sudah catat, yang buruk tidak ada. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu huruf, satu kalimat, satu niat kecuali tahu ini baik atau ini buruk. Tidak perlu kita khawatir. Kalau kelihatan depan mata baru. Akhirnya nanti miss call, oh suara perempuan, save nomornya. Cari tahu, telepon sana, telepon sini, untuk apa? Enggak perlu. Sama bapak juga begitu. Enggak perlu. Walaupun saya bukan membela lawan jenis sesama jenis saya, Bu ya. Tapi memang laki-laki biasanya malas gitu. Nggak mau periksa, jarang. Biasanya ibu-ibu yang banyak periksa, sibuk dengan itu. Periksa ini, periksa itu, kecurigaan, akhirnya hidupnya nggak tenang. Jaga hubungan kita sama Allah, Allah akan perbaiki juga hubungan kita dengan manusia. Itu pasti, nggak usah khawatir. Kata Nabi SAW, berbakti dengan kedua orang tua kalian, Allah akan berikan kalian anak-anak yang berbakti dengan kalian. Jaga kesucian kemaluan kalian, Allah akan jaga kesucian kemaluan pasangan kalian. Selesai. Sederhana. Karena kita nggak bisa, habis waktu kita kalau mau ngurus itu, gitu kan? Sudah sangka